padaku yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita yang sudah hadir di bait Tuhan, sekali lagi kita katakan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Yes, yes, yes. Amin. Hari baru, Harapan baru. harapan baru. Puji Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, juga yang menyaksikan secara online di rumah, di tempat di mana Bapak Ibu Saudara, kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati kita terlebih, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kasih-Nya, karena kekuatannya, karena kehebatannya, kita semua boleh berada pada sore hari ini di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus baik. Yesus baik. Kita yang percaya, kita mau selalu katakan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Yesus baik. Yesus. Sekali lagi, Yesus baik. Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. God is good. God is good. Haleluya. God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Hallelujah. God is good. God is good. Hallelujah. Hallelujah. God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah. God is good. From the rising of the sun, this is going down. God is good. We sing our praises all the time to the Holy One. God is
Hallelujah, Hallelujah. God is good. Hallelujah, Hallelujah. God is good. God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah, God is good. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Hallelujah. God is good. God is good. Hallelujah, Hallelujah. kami memuji-Mu Tuhan. God is good. Oh, and His love endures forevermore. Hallelujah, God is good. Hallelujah, Hallelujah. God is good. Hallelujah, God is good. Dan mengangkat tangan kita. And His love endures forever, Lord, forevermore. Hallelujah. God is good. Lift up your hand. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Hallelujah. God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah. God is good. Hallelujah. 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 Engkau baik Tuhan, lebih bagimu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembah ya Allah. Tuhan Yesus baik, dulu sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 God is so good. God is so good all the time. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. Oh, God is so good. He's so good. Hallelujah. Hallelujah.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh satu kalimat yang boleh kami katakan, Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus baik. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan yang memimpin setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahkan kami boleh ada di mana kami ada pada sore hari ini di bait-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau sediakan berkat-Nya buat kita. Amin. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan janjikan buat kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah timbul
Haleluya. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Dengan iman kita naikkan pujian ini saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. ku buka mataku. Lihat Sekelilingku, amin. ku harus nyatakan Kebenarannya yang membebaskan. dengan kuasa-Mu. Karena kehebatanmu dapat lakukan perkara besar yang Kau berikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Dan kuasa-Mu, Karena kehebatan Tuhan. dan kehebatanmu dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Kau sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di selamanya, selama-lamanya. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus. Kau yang tak selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu kesaksian. Waktu minggu kemarin saudaraku. Hari yang penuh berdebar-debar buat saya. Karena kami beberapa pasien cuci darah di tempat kami itu harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Seperti ke rumah sakit Bella,
rumah sakit yang lain di Bekasi. Tahun lalu saya sempat dipindahkan ke rumah sakit Antang. Jadi saya sudah berdoa pada hari itu. Selasa pagi saya dipanggil untuk kembali cuci darah, tetapi belum dipastikan apakah saya masih di rumah sakit yang sama atau saya ikut dipindahkan. Tetapi pada mulai jam 6 pagi saya mulai cuci darah. Dan saya setiap cuci darah, saya selalu setengah jam, 1 jam pertama, saya berdoa. Saya memuji Tuhan. Bahkan saya serahkan, Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki untuk saya tidak pindah, saya percaya Tuhan sediakan bagi saya yang terbaik. Penuh sukacita dalam hati saya. Istri saya pun bingung melihat saya. Ada apa, Pak? Ada apa? Kenapa Papa nangis? Saya bilang, Roh Kudus mengatakan buat saya bahwa Papa tidak pindah cuci darahnya, tetap di sini, Mam. Tapi suster belum bilang, Pak. Iya, suster belum bilang. Tapi ada suara di hati saya mengatakan, kamu tidak pindah. Tidak sampai 5 menit, istri saya dipanggil oleh suster. Bu, sini. Tuh, suster panggil. Dia berhadapan dengan suster, dan suster memberitahu bahwa Pak Tahlane tetap cuci darah di sini, tidak pindah. Dia datang dari ruangan suster, dia datang ke saya. Dia bilang, terima kasih Pak sama Tuhan. Ya, itu jawabannya, Ma. Pagi ini jawaban yang Tuhan berikan, pertama kali, kamu tidak akan pindah. Kamu tidak akan saya buang ke rumah sakit yang lain. Kamu tetap di sini, menjalani cuci darah. Ya Tuhan, itu yang Papa terima dari Tuhan. Iya, itu yang saya terima. Doakan terus saudara, supaya istri saya bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan. Itulah kerinduan kami, kerinduan saya, bahwa saya dan anak saya dan istri saya boleh bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Satu pujian yang saya dapat, ku kagumi caramu Tuhan untuk mencintaiku, dan ku kagumi caramu Tuhan dalam kehidupan. Dan pujian ini bersama-sama kita angkat. Kita mau mengatakan pada Tuhan bahwa sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Apapun caramu dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi kagum, membuat kami menjadi terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kagumi caramu mencintai, Kau ada setiap proses hidup. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai, Kau hadir di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Haleluya, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu
Katakan ku kagumi Tuhan, ku kagumi Caramu mencintai, menghadapi cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Tuhan, Kau tak menyerah akan hidupku. tak terbatas kuasa-Mu, Tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan. Tak terduga Cara-Mu, cara-Mu, Kau yang ku andalkan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya, Yang ku percaya di segala musim hidupku. di titik terendahku, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Katakan sekali lagi, di titik terendahku, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas tak terduga Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah pengakuan iman kami ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah yang sanggup mengangkat kami. Meskipun kami di saat titik terendah sekalipun Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat tangan-Mu yang kuat itu, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu.
Kami percaya Engkau ada di tengah pujian. Dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami sangat percaya Engkau ada di tengah kami dan akan memberkati kami semuanya Tuhan. Sehingga kami akan pulang dengan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, memberkati pemain musik, memberkati worship leader, memberkati singer, dan memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam, selamat sore, selamat beribadah bagi semua yang hadir di ruangan gereja GK Family Hope. Hope Family kebalik ya. Dan juga saya ingin menyapa bagi mereka yang dengan setia mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, saya Pendeta Trivena Kawi Ardani, yang seharusnya adik saya yang melayani, tapi keburu pulang ke Lombok. Nah saudara, saya adalah teman dekat dari ibu dan bapak gembala saudara, teman kuliah, teman pelayanan. Dan sekali lagi terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya, sebuah kehormatan untuk dapat melayani pada sore hari tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema bulanan gereja ini, yaitu tentang kepemimpinan. Maka saya mengambil judul, pemimpin yang berhasil, pemimpin yang dapat diteladani, yang pada akhirnya pemimpin yang dikenal di sorga. Panjang banget judulnya kan? Ya udah. Tapi saudara mungkin sudah dengar bagaimana menjadi pemimpin yang berhasil. Bagaimana menjadi pemimpin yang dapat diteladani. Tetapi pada sore hari ini kita akan melihat menjadi pemimpin yang kelak dikenal di sorga. Untuk itu mari sama-sama kita membaca dari surat Filipi pasal 2 ayat 3 dan 8. Saudara bawa Alkitab? Ada di depan. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 8 kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kalau saudara tidak berkeberatan dan dengan kasih Tuhan, saya mengundang kita berdiri bersama-sama, kita akan suarakan firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Kita mulai pada ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, nats yang baru saja kita baca ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saat itu Paulus sedang berada di penjara Roma, atau kemungkinan juga dia sedang berada di penjara di Efesus. Lalu dia menulis surat ini. Kalau saudara membaca surat Filipi ini, Paulus menulis dengan menangis, saudara. Karena begitu cintanya Paulus ini kepada jemaat yang dirintisnya di Filipi, yang dari berita yang ada bahwa gereja yang dirintisnya yang dahulu penuh dengan kasih, tetapi telah mengalami gradasi iman. Saudara melihat bahwa jemaat di Filipi ini
jemaat di Filipi ini tidak lagi hidup saling mengasihi, tetapi sudah menjadi seteru salib, saudara. Saudara baca di dalam Filipi pasal 2. Kemudian para pemimpin di sana, pemimpin di sana, ada Eudia, ada Sinteke, saudara pasti tahu. Itu sudah saling tidak sehati, sudah tidak saling sepikir. Para pemberita Injil sudah saling mencari keuntungan sendiri karena di penjaranya Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Paulus mengajak jemaat di Filipi ini untuk kembali meneladani teladan kepemimpinan dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mau gereja Filipi kembali sehati, sepikir, satu tujuan, saling mengasihi. Karena saudara selain hal itu, Paulus berpikir bahwa ketika para pemimpin sudah tidak sehati, sudah tidak sepikir, sudah tidak saling lagi menghormati satu sama lain, sudah menganggap diri paling pintar, menganggap diri paling kuat, itu sangat berbahaya, saudara, bagi kesatuan tubuh Kristus. Jadi Paulus menulis, ayo kembali kepada kerendahan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja para pemimpin gereja, para diaken yang menjadi pemimpin, tetapi saudara firman Tuhan katakan, kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan bahwa kita ini imamat rajani. Amin. Setiap orang percaya, mau tua mau muda, semua kita adalah imamat rajani. Imamat artinya orang yang memimpin dengan kasih, tetapi karena dia rajani, dia memberi pengaruh kerajaan Allah itu, saudara. Saudara bangga jadi pemimpin? Amen. Coba katakan kepada kiri kanan saudara, you are pemimpin. Kamu pemimpin. Amen. Kamu pemimpin. Ayo semangat dong, kamu pemimpin. Haleluya. Nah, saudara, yang banyak orang mau jadi pemimpin, bukan? Banyak. Saya pun mau jadi pemimpin, saudara. Tetapi jarang orang yang mau jadi pemimpin, yang memimpin dengan hati. Maunya berkuasa, bukan? Tapi pada sore hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan memanggil kita menjadi pemimpin di dalam lingkup kita masing-masing. Kita bisa menjadi pemimpin di keluarga kita, di tempat kerja kita, di tempat pelayanan kita. Mewakili siapa kita jadi pemimpin, saudara? Mewakili Kristus, saudara. Kristus yang kita wakili. Seperti gembala saudara mewakili ketua sinode, bangga banget enggak, saudara? Bangga banget, Pak Hat. Bangga mewakili sinode untuk di Rakernas. Bangga, saudara. Sekarang yang kita wakili itu adalah Kristus, saudara. Saudara bangga dengan hidup saudara? Bangga, jangan pernah merasa rendah diri, saudara. Saya pemimpin mewakili Kristus. Ini yang dapat memberi saudara semangat. Karena yang kita wakili itu adalah Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan itu bukan soal jadi ketua lingkungan atau ketua daerah atau ketua pusat, bukan, saudara. Tetapi bagaimana dia memberi pengaruh tentang karakter Kristus. Saudara kalau melihat organisasi, wah saudara mungkin jadi pusing, saudara. Ya, tetapi Tuhan lewat suratnya Rasul Paulus, kita mau kembali kepada teladan Kristus. Kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin. Dan tentunya tidak ada satupun yang mau gagal jadi pemimpin, bukan? Mau di rumah kayak, di kantor kayak, di tempat pelayanan kayak, semua mau berhasil.
Saudara, jangan sampai kita menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang diteladani, tapi pada satu hari kelak Tuhan berkata, pasti pernah dengar suara ini. Dengan jujur aku mau berkata kepadamu, aku gak kenal kamu. Sakit gak? Gak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri, saudara. Kayak orang ujian, sekarang gagal, bisa besok lagi perbaiki. Gak ada, saudara. Hanyalah kamu dari hadapanku. Engkau yang melakukan kejahatan. Kejahatan apa sih? Nah, saudara, kita mau perhatikan nats ini dengan sungguh-sungguh. Supaya nantinya saudara dan saya dikenal kerajaan surga. Amin. Nah, jadi kita perlu memperhatikan dari surat Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai ke-8 ini, ada paling tidak kalau kita mau membaca berulang-ulang, maka kita akan mendapatkan 3 bagian pokok. Nah, yang pertama adalah pemimpin yang berhasil itu harus punya hati yang benar. Hati dulu yang benar. Nih, kita mau tanya sama hati kita, nggak usah tanya orang lain. Untuk apa sih kita menjadi pemimpin? Kalau pemimpin dunia, berapa yang gue mesti dapat nih? Ya kan? Soalnya pemimpin dunia udah dapat 1 T mau 2 T. Sampai 70 T masih belum puas juga, saudara. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bagi pemimpin rohani, apa manfaat saya jadi pemimpin bagi orang lain? Apa nih manfaat saya untuk orang lain? Jadi perlunya hati kita memiliki belas kasihan, saudara. Memiliki belas kasihan. Saudara, coba kalau saudara memperhatikan di sosial media, ada nggak kira-kira pemimpin yang berbelas kasihan sama yang dipimpinnya? Jarang kan? Udah dapat gaji tinggi, dapat tunjangan ini, dapat tunjangan ini, dapat tunjangan ini. Bahkan dari BI pun dapat tunjangan, saudara. Itu pemimpin dunia, saudara. Terus rakyatnya yang dipimpin gimana? Itu fakta. Nah, saudara, kita akan melihat perbedaan dari bagaimana Yesus memimpin dengan belas kasihan. Mari kita baca bagian yang pertama, ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 berkata begini. Janganlah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Orang Manado bilang makan tuh puji, kata makan puji, ya enggak? Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Contoh nih, pada suatu waktu kebaktian KKR 5.000 orang datang, hebat nggak? Saya merasa terhormat banget dapat melayani di tempat ini. Tapi bagaimana seandainya nih audiensnya, jemaat yang hadir 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Kayaknya bisa orasi nggak tuh? Bisa orasi. Kesempatan untuk naik jadi pemimpin gampang nggak? Udah ada pengikut kok 5.000 orang laki-laki. Tapi saudara tahu, Yesus bukan cari kekuasaan. Yesus bukan cari pendukung untuk dia jadi pemimpin. Tetapi dia melihat bagaimana kelaparan rohani mereka dan juga kelaparan jasmani mereka. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, beri mereka makan. Udah dari pagi dengerin Tuhan Yesus. Kalau dari pagi sampai sore kira-kira lapar nggak? Lapar kalau ada seminar sini kan pasti disediain dulu makan siang, break kayak gitu kan. Tuhan melihat kelaparan mereka. Lalu muridnya bilang apa? Ada yang tahu muridnya bilang apa? Suruh mereka pulang.
Mau beli juga nggak ada bakery pada waktu itu. Lagi juga Dang Hadong Hepeng. Ada orang dari Medan sini? Ada kan Dang Hadong Hepeng. Untuk beli roti nggak ada. Miu Chen. Sini banyak yang Chinese. Miu Chen. Karena suami saya orang Chinese. Jadi iten. Oh tahu lah iten. Itu kan. Paling bilang Miu Chen gitu aja bisanya ya. Nah saudara. Murid Tuhan bilang nggak ada duitnya. Tetapi ketika ada seorang anak kecil menyerahkan roti, 5 ketul roti itu. Dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti itu sebenarnya dia sedang memandang kepada salib tubuhnya yang akan dipecah-pecahkannya. Cukup untuk memenuhi semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu punya hati yang berbelas kasihan. Baik di rumah, baik di tempat kerja kita, baik di tempat pelayanan kita. Ini hati mesti benar dulu. Amin. Biar Tuhan yang tahu. Kan dalam hati dalam laut dapat diduga, dalam hati nggak ada yang tahu kan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu seberapa dalam isi hati kita. Punya nggak kita belas kasihan kepada orang lain? Nah saudara tahu bagaimana negara Amerika menjadi negara yang sangat besar, adidaya. Waktu John F. Kennedy dilantik pada 1961 kalau nggak salah ya, dilantik. Lalu kalimat yang paling mengguncangkan dunia, dia berkata kepada warganya, jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tetapi tanya dirimu, apa yang kau dapat lakukan untuk negara ini. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pemimpin, jangan berpikir untuk kepentingan diri kita. Tetapi mari kita mau bertanya dalam hati kita sendiri, apa yang dapat kita lakukan. Bagi komunitas kita di rumah, bagi komunitas kita di tempat kerja, bagi komunitas kita di pelayanan. Dan saya yakin dan percaya komunitas kita yang kecil ini, kalau saja hati kita punya belas kasihan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan bilangannya. Amin. Bagian yang kedua, kita sangat dibatasi oleh waktu. Pemimpin yang dapat diteladani adalah orang-orang yang mengosongkan dirinya. Ayat 5 dan 7, kita baca ayat 5 dan 7. Berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan seharusnya duduk di tahta di sorga di tempat kemuliaannya, tetapi dia turun mengambil rupa seorang manusia. Dia mengosongkan dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengosongkan dirinya supaya dapat memenuhi orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau pemimpin dunia bilang, aku harus naik lebih tinggi. Kalau dia bisa jadi pemimpin daerah, kenapa saya nggak bisa jadi pemimpin ketua? Kan? Kalau dia bisa jadi asisten manajer, gue mesti jadi manajer. Ya kan? Itu yang dunia ajarkan. Tapi saudara, firman Tuhan, untuk menjaga keutuhan tubuh Kristus, mari kita menganggap orang lain itu lebih penting dari kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu Paulus, saya mengekspos surat Filipi ini. Ketika Paulus di penjara, banyak orang mengambil keuntungan dari di penjaranya Paulus ini. Tapi dia nggak marah tuh. Saudara pemimpin rohani yang mengosongkan dirinya akan berkata,
Saya harus lebih rendah lagi supaya orang bisa naik. Bukannya seperti yang diajarkan dunia. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara tahu gereja mula-mula berkembang begitu besar. Dengan begitu cepat. 3.000 orang dibaptis. 5.000 orang. Mengapa saudara? Karena semua mereka saling mengasihi. Di tengah tekanan dari penguasa Roma. Mereka saling mengasihi, saudara. Sehingga rasul-rasul tidak sanggup lagi melayani jemaat, saudara. Maka dipilihlah diaken-diaken. Diaken-diaken ini bukan diaken ece-ece, saudara. Saudara ngerti diaken kata ece-ece? Bukan sembarangan, saudara. Diaken yang dipilih salah satunya adalah Stefanus, orang yang dengan penuh roh. Orang yang punya jabatan, orang yang punya, orang dari sosial yang tingkat atas, saudara. Menjadi diaken. Untuk apa? Untuk pakai jas. Untuk jadi wakil para rasul. Enggak, saudara. Dicamkan ini. Diaken diangkat untuk pelayanan kasih. Untuk melayani janda-janda yang diabaikan, saudara. Beda sama diaken-diaken sekarang, saudara. Jangan ada yang tersinggung ya. Diaken-diaken kalau pada bulan pertama tuh di mana-mana gereja. Saya orang tua saya seorang hamba Tuhan, saudara. Kalau diaken bulan pertama tuh, pakai jas. Terus buat nganterin perjamuan. Ya kan, keren, pakai dasi, seragam semuanya. Tapi saudara, diaken itu diangkat untuk melayani janda-janda yang terabaikan. Kayak ini janda nih. Bukan promosi ya, saya janda udah 8 tahun. Ada yang sudah single parent di sini? Perlu perhatian enggak? Nah, dari anak perlu pertanyaan saya, perlu perhatian enggak? Banget. Oke. Nah, pada waktu itu banyak janda-janda yang tidak dapat perhatian. Inilah diaken yang memperhatikan. Bukan janda kembang yang diperhatiin, saudara. Gawat. Janda-janda yang terabaikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau mengasihi. Rasul-rasul melakukan hal itu, melakukan pelayanan kasih. Rasul Paulus mengikutinya. Saudara baca dalam Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 20 berkata, Galatia 5 ayat 20. Hanya, ayat 10 saudara. Hanya kami harus tetap. Nih Paulus katakan. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus rasul yang besar, apa yang dia usahakan? Bangun gereja? Enggak, saudara. Beli mobil Alphard? Lagi itu belum ada mobil Alphard, saudara. Apakah dia membangun kerajaannya? Enggak, saudara. Apa yang dia usahakan, saudara? Memperhatikan. Tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi kira-kira populer enggak saudara untuk memperhatikan orang miskin? Halo? Populer enggak memperhatikan orang miskin? Enggak. Firman Allah mengajak kepada kita sebagai seorang pemimpin. Kita mau lebih memperhatikan orang miskin. Seperti para rasul lakukan dan juga Paulus lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para pemimpin mengosongkan dirinya, maka disitulah Allah memenuhi dengan kuasanya. Petrus bilang apa?
Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Punya kuasa, saudara. Kalau kita sebagai pemimpin mencari kepentingan buat diri kita, tidak mengosongkan diri, bagaimana kuasa Allah itu akan memenuhi kita? Mau hepeng atau kuasa? Kita mau belajar mengosongkan diri. Bukan berarti pendeta nggak boleh kaya. Tetapi dengan berkat Tuhan itu apakah kita memperhatikan orang miskin atau tidak? Saudara, kita perlu kuasa itu. Tapi kita mau belajar untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi memperhatikan, sungguh-sungguh mengusahakan, memperhatikan orang miskin. Bagian yang ketiga kita akan melihat pemimpin yang diangkat Tuhan adalah orang-orang yang taat sampai akhir. Ayat 8. Ayat 8 saudara dari Filipi. Ayat 8, mana Filipi? Ayat 8 berkata begini. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan adalah ujian tertinggi dari seorang pemimpin. Amin. Banyak orang bisa memulai di awal dengan semangat, tapi sedikit yang menyelesaikan dengan setia. Enggak saja di pelayanan saudara, di rumah tangga. Banyak baru seumur jagung, udah gak nyocok pisah. Saudara, kita adalah pemimpin, amin. Kita mau taat. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Pegang kuat-kuat apapun persoalan kita. Kita mau pegang, karena itulah ujian bagi seorang pemimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan rohani selalu diuji oleh salib. Orang tua saya adalah gembala GPDI di Pulau Lombok. Tahun 63 mulai merintis. Dan pada waktu itu orang tua saya masih sebagai seorang guru. Saya sebagai anak tertua dari 10 bersaudara. Lalu ketika umur saya 8 tahun pada waktu itu, ketika orang tua saya menerima gaji, saudara, gaji dari mereka mengajar, maka gaji itu semua dibelikan paku, alat-alat yang bisa dibayar oleh jumlah gaji mereka. Yang seorang guru berapa sih gajinya, saudara? Untuk kelangsungan pembangunan gereja kecil yang baru dirintis pada tahun 63 itu, saudara. Orang tua saya nggak berpikir nih besok anaknya mau makan apa, saudara. Jadi seorang pemimpin itu harus mau berkorban, saudara. Tapi kadang udah berkorban tidak dimengerti pula. Ini udah jadi ibu nih, udah capek nih. Udah capek usaha. Kan karena di rumah saya ada perkumpulan kupu-kupu yang udah single parent. Jadi banyak persoalan yang dialami oleh para single parent. Udah masak nih capek-capek. Anaknya pesan GoFood. Kira-kira gimana nih ibu-ibu? Udah capek-capek ke pasar, capek-capek masak. Makanannya nggak dimasak. Gimana? Halo, tolong jawab dong. Emosi kan? Emosi. Kecewa. Tapi kita belajar. Udah nggak mau makan, masukin di kulkas. Nanti ada teman-teman yang datang kita makan bareng-bareng. Gembira kan? Jangan beri kesempatan nih buat yang single parent nih. Jangan beri kesempatan untuk hatimu luka. Karena kalau hati udah luka, nggak ada obatnya. Mau di USG, mau di Sinar X, benar kan?
Anak saya dokter tapi saya nggak hafal tuh. Mau kayak gimana? Nggak ketemu penyakitnya saudara. Kalau sudah di hati nih. Itu biarlah kita mau pikul salib. Amin. Ya udah ngalah. Banyak yang persoalan terjadi di jemaat di Filipi. Tetapi mari kita mau merendahkan diri. Kalau orang yang mau naik go ahead lah. Karena habis salib akan ada kebangkitan. Amin. Tuhan yang mengangkat kita. Pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Jangan karena ambisi kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Kolose pasal 2 katakan apapun yang engkau lakukan. Lakukanlah untuk Tuhan. Jadi jangan pernah memperlakukan orang miskin seperti kita memperlakukan dia orang gembel. Baju yang udah gak layak pakai, makanan yang udah basi kita kasih. Itu seperti untuk Tuhan, saudara. Saudara, kita mau lakukan ini untuk kebaikan siapa? Bukan untuk kebaikan Bapak Gembala, bukan untuk kebaikan sinode ini, bukan saudara. Tetapi satu hari kelak supaya kita dikenal Tuhan di sorga. Amin. Itu tujuan kita. Sehingga kita harus bersusah payah. Mau mengalah, mau merendahkan diri, tidak mencari kepentingan untuk diri sendiri. Kita nggak tahu kan? Kapan kita akan bertemu dengan Tuhan? Perkataan yang kita inginkan, sabaslah hai kamu hamba yang setia. Mari masuk dalam kerajaanku kata Tuhan. Bisa bilang haleluya. Capek nggak ikut teladan Tuhan? Capek, mesti berkorban. Jangan bilang enggak, saudara. Tapi karena kita mau mendengar kata, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Bapak ini udah cuci darah tapi dengan semangat melayani Tuhan. Tuhan perhitungkan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk mau dipuji oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tapi kita mau mata Tuhan yang melihat kita. Amin. Dari itu saudara, biarlah kita mau periksa hati kita pada malam hari ini. Apakah benar saya punya belas kasihan? Dia bilang, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan. Di rumah berantem mulu. Bagaimana mungkin orang bilang mengasihi Tuhan tapi dia membenci saudaranya yang kelihatan? Ya kan? Itu saudara pada malam hari ini. Saya akan akhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Bagus enggak firman Tuhannya? Bagus. Sama seperti Tuhan Yesus mengajar dari pasal 5 khotbah di bukit. Pengajaran Yesus di khotbah di bukit ini. Wah, top markotop. Tapi Tuhan mengakhiri dalam Matius pasal 6. Kalau kamu cuma mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ada yang nyangkut gak kalau masuk telinga kanan? Enggak ada yang nyangkut kan? Engkau sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Tuhan gak mau kita cuma mendengar, ih bagus ya khotbahnya. Enggak, percuma saudara. Kita mau lakukan. Amin. Saudara, kita mau lakukan bagian yang terakhir. Kita mau menjadi orang-orang di keluarga kita jadi pemimpin yang mendengar. Ini kebanyakan pengalaman nih, anak saya 5 orang laki-laki, saudara. Ya kan? Biasanya dulu jadi ibu, kita maunya mendengar apa mau didengar? Maunya didengar, benar nggak? Kita jarang mau memberi telinga kita untuk mendengar. Enggak, kamu mesti begini. Makanya anak kita bilang, mama bawel banget sih. Ya kan? Julukan mama adalah mama bawel, bukan? Karena kita sebagai ibu maunya didengarkan, bukan mau mendengar. Padahal anak kita sebenarnya nggak butuh kata-kata
kata-kata yang banyak. Anak kita pengennya mau dipeluk. Tapi kita mengabaikan hal itu. Tapi malam hari ini mari biarkan Tuhan memenuhi hati kita dengan belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, di pekerjaan kita, biarlah kita membawa karakter Kristus. Karena banyak orang di pekerjaan, banyak orang di pekerjaan, saudara pasti tahu, namanya 200% Alkitab. Ketika dia jadi pemimpin, pada akhirnya pakai baju oranye, saudara. Ini kan direkam, jadi saya nggak mau kasih tahu namanya. Saudara pasti tahu, seorang pemimpin yang namanya Alkitab, dua namanya Alkitab banget. Seolah-olah nggak mungkin dia melakukan hal itu. Tapi pada akhirnya pakai baju oranye. Karena saudara ketika kita ada di pekerjaan tanpa karakter Kristus, itu kegagalan yang disamarkan. Di pelayanan. Jangan cari sorotan. Kalau saya sih memang sadar kamera banget gitu loh. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan sorotan. Tapi kita perlu hadirat Tuhan. Kita perlu hadirat Tuhan. Siapapun kita, sudah saya katakan, bukan pemimpin gereja, bukan gembala sidang, bukan diaken. Tapi kita perlu semuanya hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan inilah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Di tengah beratnya goncangan hidup ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Dunia menilai keberhasilan. Berapa banyak orang yang kita pimpin. Tapi Tuhan menilai berapa banyak orang yang kita layani dengan kasih. Saudara, biar kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita membangun rumah kita di atas batu karang yang teguh. Enggak cuma dengar. Enggak cuma bilang, ih bagus ya firman Tuhan, yang enggak perlu, saudara. Biar Tuhan Roh Kudus menolong kita untuk mau melakukan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Haleluya Tuhan. Selidiki aku. Lidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita ulang bagian pertama. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh
Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tegak setia. Terima kasih Yesus. Sore hari ini kita semua sudah sama-sama belajar mendengar firman Tuhan. Tuhan sangat baik, kembali meneguhkan kita. Biarlah terus di musim ini kita jadi pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin baik keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, bahkan pribadi kita bisa dipakai oleh Tuhan. Akan Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan kita. Hati yang benar itu yang kita miliki waktu kita memimpin, membawa setiap orang bersama-sama dengan kita menuju keberhasilan. Kita fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Lakukan bagian yang sesungguhnya Tuhan sudah rancangkan buat saya dan saudara. Setia di setiap di mana Tuhan sudah percayakan bagi kita. Dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, sebagai anak-anak muda, kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Setia dan taat di situ. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan kosongkan diri kita, rela untuk taat sampai mati sama Tuhan. Seperti yang apa Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Saudara kasih Tuhan, percayalah, waktu kita setia lakukan firman Tuhan, maka kita akan alami banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan dalam hidup saya dan saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan dari surga yang senantiasa melingkupi setiap hidup saya dan saudara. Izinkan Tuhan terus pakai kita untuk menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus katakan, aku kenal kamu dengan sungguh, karena aku lihat sendiri apa yang kamu kerjakan semasa kamu hidup. Biarlah waktu kita yang masih ada hari-hari ini, kita gak pernah tahu sampai kapan kita ada di bumi ini. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita sehat, kuat di dalam Tuhan, setialah melakukan firman Tuhan. Setialah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan akan percayakan akan terus Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan akan tambahkan apa yang baik dalam hidup saya dan saudara. Ada hikmat yang menyertai langkah kita. Ada kebijaksanaan yang menyertai setiap perjalanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya, kami terima firman-Mu sore hari ini. Dan kami akan lakukan setiap bagian firman-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kami jadi jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Pakai terus dalam kehidupannya, dalam keluarganya Tuhan, anak-anaknya. Kami sungguh lihat dan menyaksikan sendiri begitu Tuhan memberkati keturunan-keturunan yang di dalam kehidupannya. Berkati terus pelayanan-pelayanannya Bapa dimanapun hamba-Mu dipercayakan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Saya izin 1 menit 2 menit sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian kita dan pengumuman. Saya cuma ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tripiana yang sudah memberkati kita. Sekali lagi memang seharusnya adik beliau yang hadir hari ini, karena memang kami sama-sama mengikuti rapat kerja nasional Aras Gereja PGPI yang membawahi gereja-gereja, berapa ratus gereja Pantai Kosta yang hadir. Dan memang saya diberi keistimewaan untuk hadir sebagai utusan sinode, karena sinode kita, saudara tahu sendiri, kita kantor sinodenya ada di Medan. Bapak Gembala di sana tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan, sehingga saya diutus sebagai utusan resmi dan harus menghadiri, mengikuti sidang-sidang pleno yang ada. Sekalipun sebenarnya saya sudah sangat bosan gitu dengan sidang yang ada, karena kadangkala saya orang yang gak terlalu suka duduk gitu. Saya senangnya nyamperin orang, ngobrol gitu. Tapi ya udah ngantuk saya, makan permen gak tahu banyaknya apa gitu. Sekali apalagi ditambah lagi udah ngantuk, nanti disiapin lagi berkat, ada snack selalu berlimpah makanan. Saya bilang ini makin ngantuk saya nih. Tapi ya harus dikunyah lah biar tetap bisa fokus mengikuti setiap pleno-pleno yang ada. Dan puji Tuhan, ternyata memang rencana yang sudah direncanakan secara manusia semua bisa berubah dengan drastis gitu loh. Jadi seharusnya saudara jemaat Tuhan, memang sidangnya sudah selesai, sudah ditutup di hari Jumat oleh Menteri Agama, tapi karena sudah terlanjur diumumkan secara resmi secara nasional, karena ini melibatkan
30 provinsi lebih yang hadir dengan utusan-utusan yang ada dan provinsi yang hadir dengan banyak gembala-gembala yang hadir, hampir seluruh gembala yang hadir yang besar-besar. Jadi Presiden kita Prabowo harusnya ada dan semua peserta itu diundang resmi masuk ke dalam istana. Jadi itu dinantikan. Jadi tapi yang luar biasa adalah itulah ya, negara itu bisa atur dengan baik ya. Kita kan harus ikut. Harusnya Rabu tidak jadi, harusnya Kamis tidak jadi, diumumkan lagi dari pihak istana bilang di cancel jadi hari Jumat jam 3 sore kita diundang makan bersama dengan Bapak Presiden Prabowo. Oh, semuanya senang. Bertepatan ternyata hari Jumat itu Presiden kita berulang tahun. Berarti semua bilang pakai bahasa rohani. Kadangkala Tuhan izinkan kita berubah-berubah. Mungkin maksudnya ternyata agar hamba Tuhan 500 hamba Tuhan ini yang nanti hadir pemimpin gereja bisa berdoa di hari ulang tahun Bapak Presiden kita. Ternyata jam 9 malam sebelum selesai sidang pleno terakhir ternyata berubah lagi, tidak jadi besok hari Jumat jam 3 sore. Mereka minta maaf. Sementara saudara tahu bahwa Jumat itu adalah penutupan semua rakernas. Jadi tidak mungkin diperpanjang lagi. Jadi kalau Pak Istana mau undang kita semua, maka harus diperpanjang. Siapa yang mau memperpanjang mereka? Singkat cerita, Istana bertanggung jawab sehingga diperpanjanglah hotelnya sampai hari Rabu check out. Semua diurus dengan baik dan puji Tuhan, saya akhirnya bisa ajak istri untuk menikmati penginapan sampai hari ini. Nah, karena memang menantikan karena pengumuman yang masih sampai hari ini update apakah Selasa atau Senin. Ya, kalaupun tidak hadir, kita sudah sepakat semua harus pulang. Karena ya berarti memang Tuhan belum menginginkan 500 pendeta masuk istana. Karena jujur saudara, semua bilang, bahkan pihak istana juga bilang juga, ini pertama kali kalau terjadi 500 hamba Tuhan bisa masuk dalam istana secara resmi. Ya doakan saudara, gembala saudara bisa masuk istana. Kayaknya gak ada yang mau doain, berarti kayak gak jadi nih. Haleluya, amin. Doakan saya bisa sehat, bisa ikuti dengan baik, semua selesai. Saya tadi pagi sudah laporkan kepada Pak David sebagai Ketua Sinode. Pak David bilang ya sudah terus aja ikuti perkembangan yang ada. Kita memang harus tetap ada di dalam satu arah yang baik sehingga kita punya perwakilan. Tapi puji Tuhan, saya kadang-kala gitu. Saya pikir Tuhan, saya harus hadir. Kadang-kala ini hal yang membosankan buat saya gitu. Tapi pasti ada sesuatu yang buat saya. Puji Tuhan, saya kemarin di hari terakhir makan sarapan pagi di hotel, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ternyata dia Bimas Kristen DKI. Dan selama ini saya ingin kenalan dengan Bimas Kristen DKI. Saya nggak tahu apa namanya, siapa yang saya mau hubungin siapa. Saya lagi tanya-tanya linknya kemana, orangnya apa. Nggak tahu orangnya di sebelah duduk saya. Orang Batak pula lagi. Cocoklah sudah kami berdua. Akhirnya waktu dia memperkenalkan diri, dia Bimas Kristen DKI. Terus saya bilang, saya di DKI Pak. Dia bilang, ya sudah, mari nomor teleponnya. Saya mau catat. Bisa bantu-bantu kami kalau kita bantu. Ada sesuatu yang saya mau kirim nanti surat. Iya, hubungi saya aja. Udah nanti saya yang urus semuanya. Jadi kita kan perlu juga urus nanti surat bahwa kita tuh di gereja lokal ada di tempat ini di Jakarta. Jadi resmi semuanya secara Bimas Kristen. Dan kita harus terus ada dalam lingkup pemerintahan. Dan puji Tuhan, Tuhan bisa buat dengan baik. Saya bisa berkenalan dengan Bimas Kristen dan sangat rendah hati dan bisa menerima kita dengan baik. Puji Tuhan, amin. Itu tanda konfirmasi bahwa mungkin tahun 2026 gereja ini akan terus dipakai dan diberkati Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Saudara siap melayani Tuhan, amin. Amin. Tuhan berkati kita. Saya kembalikan kepada pujian. Puji Tuhan. Berapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Ibu Trivera. Tuhan Yesus berkati Ibu beserta dengan keluarga dan anak-anak. Senantiasa Ibu dipakai oleh Tuhan. Lebih hebat lagi. Lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan. Pengumuman untuk seminggu yang akan datang, doa bersama pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025. Setiap hari Rabu jam 7 malam bisa Bapak Ibu lihat di layar.
lalu doa puasa dimulai pada Kamis malam, makan terakhir di hari Kamis malam, dan buka puasa bersama di hari Jumat jam 4 sore di tempat atau di rumah masing-masing. Ibadah raya minggu yang akan datang dimulai jam 4 sore di tempat ini, juga disertai dengan ibadah anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online, jika ingin hadir di ibadah raya minggu depan, kami berharap untuk hadir jam 4 sore di tempat ini. Dan jika Bapak Ibu memiliki anak-anak sekolah minggu, bisa dibawa di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah anak di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini, jika Bapak Ibu Saudara dibagikan kertas untuk doa, di mana ada permohonan doa, bisa Bapak Ibu Saudara isi permohonan doa tersebut dan dikembalikan kepada Ibu Meli atau Ibu Dormi. Apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, ceritakan lewat doa untuk didukung dari gereja ini. Karena lewat doa, hanya lewat doa, kita bisa berhubungan dengan Allah. Dan lewat doa-doa tersebut, jikalau doa-doa tersebut Tuhan jawab, kami rindu Bapak Ibu untuk bersaksi di tempat ini. Karena oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Oleh kesaksian kita, kita dimenangkan oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dukung dalam doa untuk ibadah Raya Natal GKI Hope Family Jakarta di tanggal 28 Desember. Kita terus dukung dalam doa supaya Tuhan menyediakan semuanya yang baik, yang terbaik, bahkan udara yang baik, semuanya yang baik Tuhan sediakan buat ibadah Raya Natal GKI Hope Family Jakarta tanggal 28 Desember. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, sembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
penghujung ibadah ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan. Khususnya buat keluarga Pak Robi dan Ibu Anggrek yang kami dengar Pak Robi dan Ibu Anggrek dalam keadaan yang kurang sehat. Pak Robi beberapa hari ini demam, sakit batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Pak Robi mengalami kesembuhan, menerima kesembuhan siang hari ini, sore hari ini di dalam nama Yesus. Izinkan Pak Robi kembali sehat Tuhan, bisa beraktivitas, melakukan pekerjaannya seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Kami berdoa juga Bu Anggrek tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Bahkan juga anak kami kasihi Icel Tuhan, yang kami dengar juga hari ini Bapak alami demam, dan seperti diprediksi akan mengalami gejala seperti demam cacar Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau sanggup pulihkan anak ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, anak ini sembuh dalam nama Yesus. Kuasa-Mu ajaib Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya Bapak. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik buat keluarga ini. Kami berdoa buat adik anak kami kasih Harpe juga Tuhan, yang kami dengar juga mengalami diare beberapa hari ini Tuhan. Pulihkan kesehatannya, perutnya dipulihkan Tuhan, saluran-saluran yang ada di dalam tubuhnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah anak ini bisa bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terus berkati keluarga Pak Hendo dengan Ibu Helena ya Bapak, untuk tetap bisa terus memberkati dan memelihara anak mereka dengan baik. Kami berdoa juga buat keluarga Pak Martin dengan Ibu, dengan anak-anak yang tidak bisa hadir hari ini karena kondisi sesuatu yang mereka alami. Tuhan kami percaya Tuhan tetap memberi mereka kekuatan, memberi mereka penghiburan. Tetap ada sukacita dari Tuhan. Teguhkan iman percaya mereka, tetap mereka mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih juga kami berdoa buat keluarga Pak Petri dan Ibu Pika dimanapun mereka ada, di dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha mereka. Tuhan menolong mereka, sehat-sehatkan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap bisa kembali ingat bahwa cinta kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup mereka. Kami berdoa buat Diki, Tuhan juga terus lindungi dan jagai agar iman percaya tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga waktu diambil keputusan ikut Yesus, selama-lamanya dia ikut Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bajaka dengan keluarga, dengan Ibu Helena juga Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Helena Tuhan. Sekalipun dokter sudah mendiagnosa ada sesuatu yang ada di dalam tubuh Ibu Helena, tapi kami percaya kuasa Tuhan itu heran dan ajaib. Sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Berikan Tuhan Yesus iman percaya kepada Ibu Helena. Bahkan dia tetap semangat di dalam Tuhan, semangat tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, selamatkan terus keluarga ini Bapak. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang mungkin tidak hadir hari ini ya Tuhan, Engkau tolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa, yang ajaib dalam hidup hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang menolong kami sepanjang minggu ke depan, dalam pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami dalam sekolah, rumah tangga kami. Tuhan pimpin sertai kami sepanjang minggu ke depan. Bahkan pelayanan kami semua di dalam berkat Tuhan. Apa yang direncanakan semuanya biarlah terjadi seturut dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapa. Engkau berkati hamba-hamba-Mu sudah melayani hari ini. Engkau balas segala kebaikan mereka. Tambahkan hikmat Tuhan dalam melayanan mereka. Urapi Tuhan mereka tetap jadi hamba-hamba yang setia, yang terus melayani Tuhan sampai seumur hidup mereka Bapa. Kami memberkati juga anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah terus generasi ini menjadi generasi yang tangguh kuat di dalam Tuhan. Generasi yang bisa melayani orang lain, mengasihi juga orang lain sesama mereka. Sehingga melalui generasi ini ada banyak generasi-generasi yang seusia mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat rencana Natal kami. Tuhan biarlah Engkau bekerja melalui rencana Natal kami. Apa yang kami rencanakan biarlah semua jalan dengan kebaikan Tuhan. Buat pembicara, buat setiap kami yang melayani, Tuhan mempersiapkan kami dengan baik. Bahkan kami percaya dan rindu Tuhan, tahun-tahun ke depan ada sesuatu yang akan terus Tuhan kerjakan di musim ini. Karena Tuhan sudah kasih kami musim yang luar biasa, musim menuai, musim mujizat di tahun ini. Maka di tahun ke depan kami akan lihat pekerjaan Tuhan yang heran dan ajaib.
Ada kegerakan yang luar biasa terjadi. Kalau Tuhan, kami dan percaya bahwa Tuhan sudah siapkan tempat yang baik buat kami untuk menampung banyak jiwa-jiwa yang ada, banyak keluarga-keluarga yang ada, banyak pribadi-pribadi yang mungkin kehilangan harapan, yang putus asa, yang Tuhan percayakan, Tuhan kirim ke tempat ini. Biarlah kami suatu hari akan melangkah di tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kami bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Terpena dengan seluruh keluarga besar yang ada, anak-anak, dimanapun anak-anaknya berada Tuhan, dalam rumah tangga anak-anaknya Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka terus Bapa. Lindungi, jauhkan dari segala yang jahat, sehingga tetaplah kuasa Tuhan menyertai pelayanannya Bapa, dimanapun hamba-Mu ini berada Bapa. Di usia yang sudah lanjut, Tuhan sungguh ajaib. Tuhan terus pakai kekuatan-Mu yang luar biasa, hadir dalam kehidupannya untuk dia tetap bisa melayani dimanapun dia melayani Bapa. Terima kasih Yesus. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kita kedua tangan kita bersama-sama dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan Ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar kekuatan-Mu, sungguh besar perbuatanmu. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,